Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Musutanto dari program studi teknik industri dengan nomor pokok mahasiswa 6325600042. Pada video kali ini saya akan membahas secara ringkas dan menyeluruh tentang materi kuliah material teknik, mulai dari pengenalan dasar sampai ke proses perlakuan panas atau heat treatment. Kalau kita bicara soal material teknik, sebenarnya kita sedang membahas tentang bahan-bahan yang diolah oleh insinyur untuk menciptakan suatu yang punya struktur dan fungsi yang jelas. Setiap bahan itu unik, ada yang kuat tapi berat, ada yang ringan tapi rapuh. Makanya pemilihan material jadi langkah penting dalam dunia teknik. Karena salah pilih bahan saja bisa bikin produk gagal, tidak efisien, bahkan berbahaya. Contohnya ada di industri otomotif. Kalau mobil dibuat dengan rangka super kuat, otomatis beratnya juga besar. Akibatnya, bahan bakar boros dan performa menurun. Nah, insinyur sekarang mengakalinya dengan mengganti sebagai panel bodi menggunakan aluminium atau polimer yang diperkuat, biar mobilnya tetap kuat tapi lebih ringan. Atau ada contoh lagi, lihat aja di handphone yang kita pakai sehari-hari, layar anti-goresnya dibuat dari kaca khusus dan keramik. Bodinya dari aluminium ringan atau polimer canggih yang di dalamnya masih ada material isolator untuk menjaga keamanan sistem listriknya. Bayangkan, satu benda kecil bisa berisi berbagai jenis material teknik yang dipilih dengan perhitungan matang. Kalau ditarik lebih dalam, logam yang kita pakai itu sebenarnya berasal dari bumi. Dari biji logam yang diolah melewati proses panjang di industri, mulai dari peleburan di blast furnace, pemurnian di basic oxygen furnace atau BOF, sampai daur ulang di electric arc furnace atau EAF. Setelah itu, logam bisa dicampur dengan unsur lain seperti kromium, nikel, atau molybdenum untuk menghasilkan baja dengan sifat yang berbeda-beda. Ada yang kuat menahan panas, ada yang tahan korosi, ada juga yang fleksibel tapi tidak mudah patah. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa ilmu material teknik sangat dekat dengan teknik industri. Karena di dunia industri, yang paling penting bukan cuma produk yang kuat, tapi juga efisiensi proses produksinya. Dengan teknologi seperti CNC, otomatis non-destructive test atau NDT, sampai 3D printing logam, kita bisa menghemat waktu, biaya, dan bahan tanpa mengorbankan kualitas. Oke, masuk ke tahap yang lebih dalam lagi. Ada proses yang disebut perlakuan panas atau heat treatment. Ini adalah cara untuk mengubah sifat logam melalui pengaturan suhu dan pendinginan. Tujuannya bisa bermacam-macam. Membuat logam lebih keras, bisa lebih ulet, atau lebih tahan aus. Heat treatment memiliki beberapa jenis. Misalnya yang pertama ada yang namanya annealing, yaitu proses pemanasan dan pendinginan lambat untuk membuat logam lebih lunak dan mudah dibentuk. Normalizing, untuk menormalkan struktur logam setelah proses pembentukan. Yang ketiga ada quenching, yaitu pendinginan cepat untuk meningkatkan kekerasan. Dan tempering, untuk menyeimbangkan antara kekerasan dan ketangguhan setelah quenching. Salah satu yang paling sering digunakan di industri adalah annealing. Logam yang tadinya keras dan mudah retak bisa jadi lentur dan mudah diolah lagi. Proses ini penting banget buat komponen otomotif, produksi, bahkan alat-alat dapur yang butuh ketahanan tapi juga fleksibilitas. Jadi dari semua pembahasan ini kita bisa simpulkan bahwa material teknik bukan cuma sekedar benda mati, mereka adalah dasar dari kemajuan teknologi, mulai dari pesawat, mobil, handphone, bahkan peralatan rumah tangga. Tanpa pemahaman tentang jenis sifat dan perlakuan material, para insinyur tidak akan menciptakan produk yang efisien, tidak akan bisa menciptakan produk yang efisien, aman, dan berkualitas tinggi. Ilmu material teknik bukan hanya tentang logam,
tapi tentang bagaimana kita memahami dan memanfaatkan setiap bahan dengan bijak, agar bisa menciptakan teknologi yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Sekian penjelasan dari saya, Muhammad Wahyu Sutanto, mahasiswa Teknik Industri dengan nomor pokok mahasiswa 6325 6042. Semoga penjelasan ini bermanfaat, bisa membantu kita semua memahami betapa pentingnya peran material teknik dalam dunia industri dan kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye, see you next time.